Mohon tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pendiri dan senior Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Direktur Eksekutif beserta jajaran Dewan Direksi dan para peneliti INDEF, segenap rektor dan guru besar universitas maupun yang mewakili, tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada seminar internasional dan peresmian Center for Sharia Economic Development. Hadirin sekalian, perjalanan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dari berdirinya Lembaga Perbankan Syariah pada awal tahun 90-an. Dalam 5 tahun terakhir, peringkat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tingkat global terus meningkat dari posisi ke-10 naik menjadi posisi ke-3. Indonesia berhasil juga mempertahankan posisi kedua di sektor makanan halal dan posisi ketiga di sektor fashion muslim. Bahkan pada tahun 2024, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama pada Global Muslim Travel Index. Perkembangan keuangan syariah yang pesat ini terlihat dari semakin bervariasinya produk-produk keuangan berbasis syariah yang dapat dinikmati masyarakat seperti obligasi syariah, asuransi syariah, bahkan pembiayaan usaha berbasis syariah. Pemerintah sangat menyadari pentingnya pengembangan ekonomi syariah dengan terus memacu pertumbuhannya melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem. Program tidak saja bergulir di tingkat pusat, namun juga ditumbuhkan di daerah melalui kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDEKS. Di tahun 2020, kita mulai membangun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, yang diketuai oleh Presiden. Wakil Ketua dan Ketua Hariannya adalah Wakil Presiden. Sekretarisnya Menteri Keuangan, anggotanya Menteri Menko, seluruh Menko dan Menteri terkait. Dan sejak 2020, fokus pengembangan ekonomi syariah yang semula hanya pada sektor keuangan, dikembangkan menjadi 4 fokus, yaitu industri keuangan, industri halal, kemudian yang ketiga adalah sosial syariah, dana sosial syariah, infak, zakat, sedekah dan wakaf. Kemudian juga pengembangan bisnis dan pengembangan para pengusaha syariah. Dan yang keempat ini menjadi sangat strategis karena baik industri halal, industri keuangan maupun infak dan wakaf, zakat dan wakaf itu tidak mungkin bisa berjalan tanpa para pengusaha syariah. Karena itu menjadi fokus yang perlu
kuatkan adalah menumbuhkan pengusaha syariah, baik melalui inkubasi pengusaha di daerah, penguatan para pengusaha yang ada maupun penghijrahan dari pengusaha konvensional menjadi pengusaha syariah. Itu saya kira kita mulai sejak tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional dan mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan dapat diterima oleh kalangan manapun. Ini karena memang prinsip syariah seperti itu. Keadilan, kemaslahatan, kerahmatan. Ya, seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu asasnya, bangunannya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan hamba-hambanya. Wa hiya adlun kulluha. Syariah itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, seluruhnya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana-mana ada hal yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan. Wa minar rahmati ila dhiddiha, dari rahmat kepada tidak rahmat, kepada kebencian, permusuhan. Wa minal maslahati ilal mafsadah, dari maslahat kepada kerusakan. Wa minal hikmati ilal abas, dan dari hikmah kepada abas, main-main yang tidak ada gunanya. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Ya, wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun diberi tafsir-tafsir, tapi kalau isinya itu ketidakadilan, ketidakrahmatan, kerusakan, dan ketidakhikmatan, itu bukan syariah. Syariah itu adlullahi baina ibadi. Syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmatnya di antara makhluknya. Wa zilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala rasulihi, dan hikmat Allah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Itu adalah syariah. Karena itu syariah adalah untuk semuanya. Ya, tidak ada kepentingan apa-apa dari sisi Allah. Jadi untuk seluruh hamba-hambanya. Hal ini terbukti dengan kinerja positif ekonomi dan keuangan syariah yang didorong oleh pertumbuhan sektor unggulan rantai nilai halal sebesar 3,93%. Bahkan sektor ini pun mampu menopang hampir 23% dari ekonomi nasional. Selain itu, perkembangan keuangan syariah juga ditandai dengan meningkatnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah. Aset pasar modal syariah pun mencapai hampir 20% dari total aset pasar modal nasional. Ke depan, pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas. Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang. Presiden
Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hadirin sekalian, masa depan ekonomi dan keuangan syariah dalam memperbesar kapasitas ekonomi nasional sangat menjanjikan. Pada tahun 2030, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional diperkirakan akan mencapai 10 miliar dolar atau setara dengan 1,5% PDB nasional. Selain itu, ekonomi syariah di masa mendatang akan melaju kencang seiring perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Indonesia saat ini memiliki visi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global, yang tentunya juga akan diikuti berbagai tantangan. Secara umum, masih rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah menjadi pekerjaan rumah bersama. Potensinya sangat besar, tapi memang realisasinya belum seperti potensi yang kita miliki. Selain itu, kita masih menghadapi belum memadainya kerangka regulasi, minimnya insentif bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah, hingga masih belum optimalnya sinergi dan integrasi industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah. Karena dana sosial syariah ini besar potensinya. Zakat saja sekitar 270 triliun per tahun, wakaf itu 180-an. Tapi itu baru potensinya dan belum kita realisasikan. Tata kelola dan penyaluran dana sosial syariah juga perlu terus ditingkatkan demi mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu ke depan, strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan difokuskan pada upaya menyinergikan 4 pilar utama dan ditopang penguatan regulasi dan kelembagaan, inovasi iptek dan digitalisasi, dan peningkatan literasi. Berbagai upaya ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dalam membantu penyusunan rencana strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Disinilah saya kira peran dan kontribusi INDEF untuk memberikan pandangan mendalam dan identifikasi peluang, serta memberikan masukan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan dan kekurangan yang masih ada. INDEF juga tentunya dapat membantu peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat akan produk-produk syariah melalui seminar, publikasi, dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah lainnya dalam rangka menyebarkan ide dan inovasi baru ekonomi syariah. Hadirin yang saya hormati, kegiatan seminar ini juga akan diikuti dengan peresmian Center for Sharia Economy Development INDEF yang akan menjadi wadah bagi ekonom-ekonom handal dalam menyajikan kajian dan rekomendasi terhadap masa depan ekonomi syariah di tanah air. Untuk itu, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tingkatkan kualitas riset dan pengembangan SDM di bidang ekonomi syariah untuk melahirkan inovasi yang mendukung transformasi ekonomi nasional. INDEF harus menjadi mitra strategis pemerintah yang akan memperkaya cakrawala pandang pemerintah dan melahirkan ekonom-ekonom handal di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang menghasilkan rekomendasi strategis dan implementatif. Yang kedua, terus bangun kerjasama dan
kolaborasi multi pihak yang solid agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berjalan optimal dan berkelanjutan. Keselarasan, langkah dan kesatuan visi serta komitmen seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, filantropi, akademisi termasuk INDEF menjadi prasyarat keberhasilan. Bersama-sama perkuat ekosistem riset dan tingkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan pastikan keterlibatan semua pihak di dalam prosesnya. Yang ketiga, dorong peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai faktor krusial agar ekonomi syariah semakin melaju. INDEF sebagai lembaga kajian keilmuan yang telah mumpuni agar terus memperbanyak aktivitas pertukaran ide dan gagasan secara lisan dan tulisan tentang ekonomi dan keuangan syariah, manfaatkan media kanal komunikasi dan forum-forum untuk mengedukasi masyarakat dan memacu peningkatan indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah. Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya mengapresiasi INDEF yang hampir 3 dekade terakhir ini konsisten memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang kebijakan dalam memajukan perekonomian nasional dan akan turut berperan aktif dalam mengiringi langkah untuk juga menguatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah di dalam transformasi ekonomi ke arah yang lebih inklusif. Terima kasih pemerintah atas kontribusi besar INDEF dalam ekonomi nasional, lebih khusus lagi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Center for Sharia Economy Development INDEF saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, Center for Sharia Economic Development, CSED INDEF, telah diresmikan. Boleh kita berikan tepuk tangan paling meriah sekali lagi Bapak dan Ibu?